sebuah sistem yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan variabel-variabel seperti suhu, tekanan, aliran fluida, dan level cairan secara terus-menerus selama proses berlangsung. Sistem ini menggunakan prinsip loop tertutup, di mana data pengukuran dari sensor diumpankan kembali ke pengontrol, lalu diolah dan menghasilkan sinyal kendali untuk mengatur perangkat aktuator agar variabel proses tetap berada pada tingkat yang diinginkan. Sistem kontrol kontinu bertujuan menjaga variabel proses agar tetap dalam rentang target yang telah ditetapkan, di mana variabel-variabel tersebut bersifat analog dan dapat berubah secara halus dan terus-menerus selama proses berlangsung. Komponen utama dari sistem kontrol kontinu yaitu sensor dan transmitter yang berfungsi mengukur variabel fisik proses seperti suhu, tekanan, aliran, atau level. Sensor mengubah variabel fisik tersebut menjadi sinyal listrik kecil. Kemudian komponen yang kedua yaitu controller yang merupakan perangkat yang menerima sinyal dari sensor atau transmitter dan memprosesnya untuk menghitung aksi kendali yang tepat dengan algoritma tertentu seperti PID. Kemudian yang ketiga, elemen kendali akhir atau final control element, yang dimana elemen ini adalah perangkat yang melakukan aksi fisik pengaturan terhadap proses berdasarkan sinyal dari controller. Kemudian HMI yang merupakan antarmuka yang memungkinkan operator manusia memonitor dan mengendalikan proses industri secara langsung melalui tampilan visual dan input. Kemudian yang selanjutnya, sistem supervisi dan data acquisition atau SCADA yang digunakan untuk pengawasan jarak jauh secara keseluruhan, termasuk monitoring data dan pengendalian menggunakan komputer dan jaringan komunikasi. Kemudian yang terakhir adalah jaringan komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan sensor, controller, aktuator, HMI, SCADA, sehingga data dan perintah dapat saling terkirim secara efisien. Kemudian studi kasus yang saya ambil untuk tugas ini adalah pengendalian tekanan pada sistem pipa distribusi air. Dalam distribusi air bersih di sistem perpipaan, tekanan air harus dikendalikan agar tetap stabil dan aman, dan tekanan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan kerusakan dan kebocoran, sementara tekanan yang terlalu rendah mengurangi efisiensi distribusi. Sistem kontrol ini menggunakan sensor tekanan yang terus memantau tekanan di dalam pipa, kemudian mengirimkan data ke controller untuk menyesuaikan aktuator berupa valve otomatis. Sistem pengendalian tekanan dalam pipa ini menggunakan sensor tekanan yang terpasang sepanjang jalur pipa untuk mengukur tekanan aktual secara real time. Data tekanan ini dikirim ke controller PID yang kemudian mengolah informasi tersebut untuk menentukan tindakan korektif. Jika tekanan melebihi set point, controller akan mengatur servo valve untuk menurunkan tekanan dengan membuka valve guna mengurangi tekanan pipa. Sebaliknya, jika tekanan menurun di bawah batas, valve akan ditutup untuk menaikkan tekanan. Nah, berikut adalah blok diagram dari pengendalian tekanan pada sistem pipa distribusi. Sistem ini beroperasi dalam loop tertutup, yang dimana hasil pengukuran tekanan terus-menerus dijadikan umpan balik untuk evaluasi dan penyesuaian kontrol. Prosesnya dimulai dari menentukan set point yang diinginkan, lalu akan diteruskan ke controller yang akan menghasilkan sinyal kontrol, dan kemudian akan diteruskan ke aktuator yaitu servo valve yang akan membuka atau menutup sebagian untuk mengatur aliran fluida, sehingga tekanan dalam pipa dapat dinaikkan atau diturunkan agar kembali mendekati nilai set point. Lalu dari servo valve akan masuk ke pipa distribusi. Lalu sensor tekanan yang terdapat dalam pipa distribusi akan terus-menerus mengukur tekanan aktual dan mengirimkan sinyal elektrik yang mewakili tekanan tersebut ke controller.
Kemudian, controller membandingkan nilai tekanan aktual dengan nilai set point yang merupakan target tekanan yang diinginkan. Jika sensor mendeteksi tekanan berbeda dari set point, controller akan menghitung error dan mengirimkan sinyal kendali kepada aktuator berupa servo valve. Kemudian HMI pada blok diagram tersebut terhubung ke controller untuk menerima data tekanan aktual dari sensor dan status aktuator secara real time. Keunggulan dari sistem ini adalah yang pertama, sistem mampu menjaga stabilitas tekanan sesuai nilai target. Yang kedua, dengan kontrol tekanan otomatis dapat mengurangi resiko tekanan yang berlebih seperti kebocoran dan kerusakan pipa. Kemudian yang ketiga, efisiensi dalam operasional karena sistem pengendalian berjalan secara otomatis dan real time. Kemudian yang keempat, memudahkan pengelolaan karena dapat dimonitoring dan dikontrol jarak jauh sesuai karena menggunakan HMI dan SCADA. Kesimpulannya, sistem pengendalian tekanan pipa distribusi air bertujuan untuk menjaga tekanan air tetap stabil dan sesuai dengan nilai set point agar distribusi air berjalan lancar dan aman. Sistem ini menggunakan sensor tekanan untuk mengukur tekanan aktual dalam pipa secara real time. Kemudian data ini dikirimkan ke controller PID yang memproses perbedaan tekanan aktual dengan tekanan target. Controller PID mengatur servo valve sebagai aktuator untuk membuka atau menutup aliran fluida agar tekanan di pipa dapat dikendalikan secara otomatis dan presisi. Implementasi sistem kontrol ini mengurangi risiko kerusakan dan kebocoran pipa akibat tekanan yang tidak terkontrol, meningkatkan efisiensi operasional, dan dengan mengurangi intervensi manual serta memungkinkan monitoring dan kendali jarak jauh melalui antarmuka HMI. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.